Ya benar sekali pemirsa, jalan dialog bisa dibilang identik dengan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi selalu terbuka untuk mendialogkan segala sesuatu bahkan dengan pihak-pihak yang berseberangan alias menentangnya. Dan kita akan simak bersama pemirsa bagaimana kira-kira dalam situasi seperti ini dialog cara Jokowi untuk ampuh menyelesaikan persoalan. Kita akan membahasnya bersama Abdillah Thoha selaku tokoh dari politik dan juga ada Ali Mukhtar Ngabalin yang juga bersama dengan saya di studio kami pada pagi hari ini. Dan ini juga merupakan kita bisa bilang bahwa tokoh-tokoh yang sempat berdialog bersama dekat dengan presiden. Nah, kalau dikatakan Jokowi adalah presiden yang terbuka untuk dialog, tepatkah Bapak-Bapak? Pak Ali Mukhtar silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ajeng dan Abang Abdillah Thoha. Ini guru kita di Komisi 1 dulu. 2004-2009. Kalau ciri dan karakter yang Metro sebutkan itu melekat pada Pak Jokowi, saya bisa membenarkan itu dan itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan ada ciri khas gitu ya Pak Ali ya. Karena beberapa kali ya saya di istana, kemudian di publik itu orang merasa bahwa betapa sulitnya Jokowi itu untuk bisa ya presiden berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin berseberangan dengan beliau. Tapi beliau bisa lakukan itu dengan teduh, dengan sejuk. Sehingga kalau ditarik lagi ke belakang seperti waktu beliau di Solo, kemudian di Jakarta sampai hari ini beliau menjadi presiden. Rasa-rasanya memang ciri itu udah begitulah melekat pada sosok seorang Presiden Joko Widodo ya. Karenanya waktu dialog kemarin waktu beliau Pak Abdillah Thoha juga dengan beberapa senior-senior yang beliau sebut senior dan guru-guru saya kata. Itu kan banyak pihak memberikan penilaian terhadap apa kesulitan yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Tapi ya ternyata kan bisa berjalan dengan baik. Kemudian habis itu press conference, beliau juga bisa memberikan beberapa opsi-opsi terkait dengan usulan-usulan yang tidak saja bukan masukan tapi kritik juga lumayan keras kemarin. Tapi dia mendengarkannya dengan logis dan dia juga menerima ya biasanya. Makanya kan ketika kemarin tidak jumpa dengan mahasiswa itu saya di beberapa media juga mengatakan ya pertama mungkin karena karakter pertama sebagai orang Solo ya, Pak Abdillah Thoha, kemudian orang Jawa ya, sehingga kalau dalam hal bertemu, berdialog dengan seorang Presiden Joko Widodo itu ruangnya sangat terbuka dan beliau bisa lebih banyak mendengar daripada bicara. Oh gitu ya malahan ya. Jadi memang dia kalau berdialog itu untuk mendengarkan bukan untuk berbicara. Bukan, gitu ya. Bukan. Nanti kita dengar mungkin Pak Abdillah juga apa yang terjadi kemarin. Baru ketemu soalnya ya Pak Abdillah ya. Jadi lebih banyak mendengar, kemudian mencatat dan gitu ya biasanya. Iya. Oke, kita tanya sama Pak Abdillah Thoha. Pak Abdillah 2 hari lalu ketemu Pak Presiden di Istana. Kemarin Ya? Kemarin. Oh iya benar kemarin ya untuk berdialog bersama. Apa saja yang disampaikan para tokoh dan bagaimana reaksi Pak Presiden? Jadi intinya yang disampaikan oleh para tokoh itu bahwa kita ingin supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Sebab ada pekerjaan-pekerjaan besar presiden yang menunggu. Ya. Dan ada masalah-masalah yang besar. Nah, kalau masalah RUU KPK ini bisa dirampungkan, dituntaskan, diselesaikan, kita juga akan senang sekali melihat nanti presiden bisa fokus kepada masalah-masalah lain yang besar. Sekarang kita lihat saja. Ada masalah Papua yang harus diselesaikan. Ada masalah kebakaran hutan. Ya. Belum lagi kita bicara krisis global, ekonomi global yang bisa nanti sampai ke kita. Ya. Dan macam-macam. Dan ini masalah-masalah besar yang seharusnya menjadi perhatian Presiden. Kemudian muncul problem RUU KPK. Ya. Ini KUHP juga menjadi salah satu penyulut ya Pak ya? Baik, KUHP sudah diputuskan oleh Presiden kan, bahwa itu sudah ditunda, itu sudah oke lah. Nah, tinggal satu hal ini kalau ini bisa diselesaikan dan ini menjadi perhatian luar biasa dari rakyat. Karena apa?
Karena reformasi itu sebetulnya inti dari reformasi itu masalah korupsi. Jadi banyak sekali perhatian yang kemarin memang benar-benar menjadi prioritas dari Pak Presiden ya. Jadi masalah korupsi ini sangat sensitif, sangat peka. Jangan sampai ada kesan kita membela koruptor. Jangan sampai ada kesan DPR atau Presiden. Kesannya kan begitu kalau ini diloloskan. Kira-kira begitu. Selain Undang-Undang KPK kemarin apa saja yang menjadi perbincangan? Masalah kebakaran hutan misalnya ya Pak ya, tadi Bapak katakan juga ini menjadi prioritas dari Pak Presiden untuk diselesaikan. Ya kita tidak bicara masalah kebakaran hutan, saya hanya menyampaikan ya, kita ingin Presiden menyelesaikan masalah ini dengan cepat sehingga bisa fokus ke masalah-masalah yang lebih besar. Gitu ya. Pertemuan kemarin hanya berbicara masalah RUU KPK. Oh oke, sebenarnya secara general itu ya. Nah kita ke Pak Ali Mohtar. Pak Jokowi ini gaya dialognya berbeda-beda. Kalau misalnya ke pemuka agama berbeda, ke mahasiswa berbeda, lain lagi kalau misalnya ke elit politik berbeda. Nanti kita akan ngobrolin nih kalau misalnya untuk menjaga kerukunan agama misalnya. Bagaimana menurut Pak Ali Ngabalin ini soal dialog, cara dialog Pak Jokowi untuk menjaga kerukunan agama? Dalam beberapa pertemuan yang beliau mengundang para tokoh agama ya, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Ada memang pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh agama yang juga sengaja dari Sekretariat Negara atau dari KSP kami mengkomunikasikan. Jadi ada pertemuan seluruh agama, lintas agama dan pertemuan kayak tokoh-tokoh Islam, Katolik, Protestan. Tidak ada cara lain yang beliau lakukan kecuali memang saya sempat mendengar bahwa satu hal yang seringkali beliau gunakan kalimat itu adalah bagaimana menimbulkan cinta dan kasih sayang sebagai hamba, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu, ini poin-poin yang selalu narasi dipakai dalam rangka menghubungkan antara umat beragama dan masing-masing agama adalah saling menghormati, saling menghargai, karena konsep ini menjadi konsep yang diajarkan oleh seluruh agama. Itu sebabnya berkali-kali kami pinjam kalimat itu, Sekiranya kalau Tuhan mau, maka Tuhan hanya menjadikan satu saja umat beragama. Tapi begitu mulianya Tuhan, begitu maha dahsyatnya Tuhan, maka dia menjadikan, itu Presiden selalu pakai, Tuhan menjadikan kita berpuak-puak, berbangsa-bangsa, berbeda-beda agama, yang di dalam maupun luar negeri selalu Presiden menggunakan kalimat beratus suku bangsa kita di tanah air, berbeda suku, bahasa, ras, agama, sehingga kalau tidak ada rasa punya cinta dan kasih sayang, berantakan. Kalau tidak ada punya nilai persaudaraan, persahabatan, persatuan, maka negeri ini akan hancur berantakan. Jadi dialog adalah cara Presiden Jokowi untuk meneduhkan intoleransi sebenarnya ya. Jadi saya kalau perhatikan ini, saya mulai menggunakan kata nyun sewu. Oh iya. Kalau di istana dipakai nyun tuko. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Masih seru sekali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan berdialog dengan Bapak Abdillah Thoha selaku salah satu tokoh yang diundang Presiden kemarin dalam dialog di Istana Negara, dan juga staf ahli kantor staf Presiden Bapak Ali Mohtar Ngabalin. Bapak-bapak, kita lanjutkan. Tadi kalau misalnya kita sudah mendengar dari Pak Ali Mohtar bagaimana cara dialog Pak Presiden Jokowi ini untuk berdialog bersama pemuka agama. Dan kita sekarang mau nanya sama Pak Abdillah, ini kalau misalnya dengan tokoh-tokoh politik, ini berbeda lagi cara dialog Presiden Jokowi seperti apa? Kalau dengan tokoh-tokoh politik, saya mungkin bukan orang yang berwenang untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi saya bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara dialog Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh yang tidak berpolitik justru, ya kan? Karena kalau dengan tokoh-tokoh politik saya bayangkan ya terjadi negosiasi ya. So, politik itu sebetulnya adalah kompromi sebetulnya ya, tidak bisa menang-menang sini. Nah, kemarin itu yang datang itu 42 orang
tokoh-tokoh senior yang tidak punya kepentingan politik apapun, tidak punya kepentingan apa-apa kecuali ingin melihat bangsa ini tenang, damai, rukun dan maju. Dalam dialog kemarin itu seperti biasa, seperti dikatakan Pak Ali tadi, beliau lebih banyak mendengarkan dan tidak menggurui. Tidak menggurui, itu ciri khas. Saya juga pernah sebelumnya bertemu dengan beliau, sama saja seperti dikatakan tadi, mendengarkan, bahkan kadang-kadang mencatat ya, dan sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, ya. Pemimpin-pemimpin di negeri lain itu kadang-kadang bukan hanya berdialog, ya. Barangkali perlu sekali-sekali orang seperti Presiden Jokowi ini sebulan sekali atau 2 bulan sekali, terutama di masa-masa yang ketika ada krisis, tampil di televisi atau di radio, berpidato, berbicara, menjelaskan posisi beliau itu penting. Tidak apa-apa, satu arah, tapi pidato sebagai pemimpin menyampaikan inilah posisi saya dan ini yang akan saya lakukan dan sebagainya. Ini alangkah lebih baiknya menurut Pak Abdillah, ya? Ditambah dengan itu. Jadi dialog itu baik, tetapi juga seorang pemimpin harus juga bisa memberikan arahan yang jelas. Tidak cukup hanya 2 menit, 3 menit wawancara dengan wartawan, iya, itu, iya, tidak, dan sebagainya. Dialog juga baik, wawancara baik, tetapi perlu sekali-sekali beliau itu tampil. Ya, duduk di kursinya, bicara sebagai pemimpin, inilah posisi saya, ini problemnya menurut saya, dan saya akan lakukan ini. Dan itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia lain. Tidak terlalu sering, nanti kalau terlalu sering nggak kerja kan. Ini disampaikan juga kemarin dalam pertemuan. Oh tidak, ini pendapat saya pribadi, pendapat saya pribadi. Tetapi dialog kemarin baik sekali. Dan beliau bersedia untuk mempertimbangkan permintaan kita, karena kita berpikir ini selesaikanlah masalah ini. Dan ini menjadi perhatian rakyat seluruh Indonesia yang diwakili oleh para mahasiswa. Apalagi masyarakat juga semakin kritis ya untuk melihat suatu masalah. Pak Ali Muchtar, bagaimana tadi pendapatnya adalah Pak Presiden Jokowi ini harus sering-sering bicara satu arah kadang-kadang. Pendapatnya Pak Ali? Bapak Presiden ini kan saya sekali lagi ingin mengatakan orang Jawa, orang Solo. Saya umpama kepada saya waktu satu saat pulang dari pertemuan mendampingi beliau di Universitas Muhammadiyah di apa Cakung kah apa daerah mana itu UHAM kah? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Beliau bilang boleh cepat, tapi jangan mendahului. Boleh pinter, tapi jangan menggurui. Ada bahasa Jawanya sebetulnya. Alon-alon asal kelakon bukan sih Pak Abdillah itu? Ya mungkin mirip-mirip itulah. Seperti itu ya. Maka satu ketika beliau menyatakan bahwa lamun siro sekti ojo mateni. Biar kamu itu sakti, kamu itu berkuasa, ojo mateni. Jangan mematikan. Jangan. Artinya apa yang mau saya bilang bahwa ya ini kultur Jawa itu ya tadi Pak Abdillah menyebutkan suku bangsa yang sangat tua di negeri ini. Pada abad ke-7 sudah membangun Borobudur. Jadi memang ini karakter. Jadi memang saya kira seperti yang beliau sampaikan, ya tiap pemimpin dia beda dengan zamannya, tiap pemimpin beda dengan karakternya, sehingga ya kita dalam menghadapi seperti situasi hari ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, inilah gaya yang beliau lakukan, ingin sekali agar seperti kita setback sedikit saja ya umpama terkait dengan pasal-pasal ayat-ayat yang tertuang di dalam Undang-Undang KPK. Beliau mengatakan bahwa ini adalah momentum untuk kita memperkuat KPK. Karena itu maka ada sejumlah pasal dan ayat yang kalau seusia 17 tahun ini kemudian tidak memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif, efisien, monggo kita bicarakan sama-sama. Jadi membuka dialog itu juga. Jadi sekarang kalau ketika ada yang merasa bahwa ada resistensi dari ayat dan pasal ini, kemudian ada yang terkait dengan
mungkin kontroversial dan seperti pandangan orang banyak terkait dengan ada upaya pelemahan. Kenapa membuka diri? Supaya mari berdialog. Dia melatih Masih ada rakyat. kok space ya, masih ada ruangan untuk berdialog Iya, ya Pak dia ya. melatih rakyat supaya mari kita berdiskusi meskipun saya presiden, meskipun ada DPR. Tapi Anda bisa loh ngomong sama kita boleh gitu dong kan. ngomong. Tapi jangan jadikan dialog itu sebagai tujuan. Dialog itu cara. Nah, Cara. Pak Abdillah, penegasan sikap presiden kayak tadi Bapak katakan bahwa ke media itu penting sebulan sekali, itu seberapa penting sebenarnya? Tidak, maksud saya itu salah Sesekali, ya. salah satu cara lah ya. Seorang pemimpin presiden dalam suatu krisis itu harus tampil dengan tegas, dengan jelas menjelaskan kenapa polisi atau kebijaksanaannya demikian supaya rakyat semua mengetahui. Dialog itu bagus ya, tetapi kalau hanya dialog tidak ada ujungnya juga kan jadi dialog itu harus ada hasilnya. Jangan hanya dialog saja. Ujungnya apa begitu kan ya. Akhirnya suatu keputusan kan harus diambil. Dan masalah RUU KPK ini dari mata rakyat masih banyak masalah. Masih banyak hal-hal yang kontroversial ya dan sebagainya itu. Barangkali lebih baik yang kita sarankan kemarin kembali saja ke Undang-Undang KPK yang lama, ya Perpunya itu. Nanti diberi waktu setahun atau 2 tahun dengan partisipasi publik, kita perbaiki Undang-Undang KPK. Jadi tidak ada keberatan untuk membuat Undang-Undang KPK. Yang penting ada partisipasi publik. Yang penting harus terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan tertutup. Sebetulnya intinya itu saja. Oke, kita kembali ke Pak Ali Mohtar. Ini waktu kita tinggal sedikit sekali, singkat saja. Biasanya kalau misalnya setelah mendengarkan dialog seperti itu, apa yang dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi? Ya, beberapa ahli, staf khusus, kemudian Pak Mensesnek atau Mas Pram atau Pak Muldoko, kepala staf kepresidenan ya, beliau panggil salah satu di antara mereka atau bicara aja, kemudian mungkin membuat rumusan. Waktu masalah Papua, saya syukur alhamdulillah dipanggil juga, kemudian ditanyakan. Membicarakan masalah yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Karena ada satu nilai penting yang sesungguhnya melekat dalam ingatan saya, itu adalah beliau selalu ingin mengajarkan kepada bangsa ini. Kalau ada proses tentang masalah konstitusi, beliau ingin mengajarkan kepada publik ini tentang instrumen-instrumen konstitusional yang harus dilalui. Apa saja yang kita hadapi di negeri ini ada aturannya, ya kan? Sehingga tidak boleh orang dengan sesuka hati menggunakan kekuatan jalanan kemudian melakukan penekanan tidak kepada ada instan, semuanya proses demokrasi ya. Bangsa ini kita sudah selesai dengan situasi itu, sehingga ada cara-cara konstitusional yang harus dihadapi untuk bisa orang dewasa, orang legowo menerima satu keputusan itu, sehingga terdidik. Baik. Presiden ingin meninggalkan satu legacy kepada bangsa ini, bagaimana cara menyelesaikan konflik masalah konstitusi. Luar biasa, terima kasih banyak. Ini masukan-masukan dan juga pengetahuan yang sangat berarti di pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Pak Abdillah Thoha, terima kasih. Pak Ali Mohtar, terima kasih. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi penting lain ke depan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.